Baik ya, kita lanjutkan ya. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan praktikum tentang terapi inhalasi, terutama tentang terapi oksigen ya. Jadi sebelumnya ini sudah pernah praktek di rumah sakit ya? Sudah, jadi sudah pernah lihat oksigen? Baik, kalau sudah pernah berarti sudah ada gambaran. Jadi di sini pengertian dari terapi oksigen atau oksigenasi itu adalah memberikan aliran gas lebih dari 20% pada tekanan atmosfer sehingga konsentrasi oksigen meningkat dalam darah dengan menggunakan masker oksigen. Ya, jadi kita memberikan oksigen ini 20% lebih ya. Jadi ini nanti diberikan kepada oksigen dalam dosis 20% lebih sehingga nanti oksigen di dalam darah itu bisa meningkat. Jadi kita itu butuh oksigen untuk pembakaran di metabolisme kita. Kalau oksigennya sedikit, nanti pembakarannya juga tidak sempurna, tidak baik ya. Sehingga bisa menimbulkan tanda-tanda lemas, pucat ya. Itu karena oksigennya sedikit. Makanya kalau orang-orang yang kekurangan oksigen itu biasanya tandanya lemes ya. Lemes ya. Itu. Kemudian ada sesak juga. Penyebab bisa kekurangan itu ya karena sesak gitu. Bahkan lemas dan bisa pingsan. Nah, oksigen ini diperlukan untuk meningkatkan kandungan oksigen di dalam darah. Itu sehingga nanti diberikan dengan memakai masker atau sungkup namanya. Ini seperti ini. Nah, ini adalah masker oksigen ya. Ada beberapa jenis masker ya. Yang ini namanya apa? Ini nasal kanul, ya. Ini namanya nasal kanul. Ya. Jadi ada dua lubang ini masukkan di dalam hidung. Kemudian ini namanya apa? Ini RM atau NRM, non-rebreathing masker atau rebreathing masker. Ini adalah karena ini nggak ada katupnya. Ini bolong ya, lubang ya, nggak ada katupnya sini. Ini namanya rebreathing mask RM. Kalau ada penutupnya sini, dua ini, tadi nggak berlubang, ada penutupnya. Ini namanya non-rebreathing masker NRM. Gitu ya. Ya, perbedaannya itu. Ini ada untuk pertukaran tempat untuk keluar masuknya pertukaran oksigen dan CO2 di sini, ditampung di sini. Nah, ini memberikan konsentrasi oksigen yang lebih besar pakai ini. Itu ya. Jadi itu pengertiannya. Ada pertanyaan pengertiannya? Terapi oksigen. Ya, jadi memberikan 20% supaya nanti kandungan oksigennya dalam darah meningkat dengan memakai masker. Berikutnya indikasi pemberian terapi oksigen. Indikasi itu ya keperluannya untuk apa? Maksudnya siapa sih yang perlu diberikan oksigen ini? Yang pertama, pada penurunan tekanan O2 dengan gejala tanda hipoksia. Jadi di dalam tubuhnya itu O2-nya kurang tadi itu, lemas ya. Atau ada tanda hipoksia. Hipoksia itu tanda kekurangan oksigen, itu diberikan oksigen, itu indikasinya itu. Ya. Indikasi itu adalah siapa sih yang perlu diberikan gitu loh maksudnya. Ya. Kemudian yang kedua, pada keadaan lain, misalnya gagal napas akut, shock, dan keracunan karbon dioksida. Nah, itu indikasi. Jadi gagal nafas, orang yang pingsan, nadinya ada tapi nafasnya agak lemah banget.
Nah, ini perlu diberikan terapi oksigen. Itu ya. Kemudian tujuan pemberian terapi oksigen ini tujuannya ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan oksigen jaringan yang adekuat. Ya. Karena tadi kan untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam darah yang cukup toh. Berarti nanti supaya kandungan oksigen dalam jaringan itu adekuat. Adekuat itu cukup untuk melakukan metabolisme. Tuh. Kemudian yang kedua, menurunkan kerja nafas. Jadi kalau kandungan oksigen kita cukup, nanti kerja nafas, kerja paru dalam melakukan pembakaran itu akan ya lebih baik daripada oksigen yang di dalam darah kurang. Makanya kerja nafas menjadi lebih baik ya. Kalau oksigennya kurang, kerja nafas akan lebih berat karena oksigennya kurang. Kemudian yang ketiga, menurunkan kerja jantung ya. Ini ada kaitannya antara pernafasan dan jantung ya. Jantung itu tempat pompa darah. Kalau oksigennya cukup, pompa darah otot jantungnya itu akan memompa dengan baik. Kalau nggak cukup, otot jantungnya itu mompanya pelan-pelan itu nggak itu apa namanya, nggak adekuat itu kerja jantungnya. Maka kerja jantungnya menjadi berat. Gitu. Makanya kalau di rumah sakit itu kadang kalau orang yang sesek, sulit nafas, kasihkan oksigen supaya nanti jaringan parunya itu bisa bekerja dengan baik dan jantungnya bisa memompa dengan darah dengan baik sehingga nanti seseknya bisa teratasi. Itu tujuannya. Ada pertanyaan tujuannya? Kemudian metode pemberian oksigen ini ada 2 metode. Yang pertama sistem aliran tinggi dan sistem aliran rendah. Ya, sistem aliran tinggi itu ada beberapa ya. Itu misalnya dengan high flow, low concentration. Nah, ini biasanya di ICU ya. Kemudian sistem aliran rendah itu ada tadi kateter nasal sama rebreathing mask atau non rebreathing mask. Itu rendah, itu alirannya rendah. Ya. Itu untuk metode pemberian. Ada pertanyaan untuk metode pemberian? Ya. Kemudian pemberian terapi oksigen. Karena oksigen ini perlu kita atur dosisnya, ya, sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka kita perlu mengetahui bagaimana cara mengatur pemberian oksigen ini. Ya. Kalau misalnya pasien itu hanya membutuhkan oksigen yang rendah, tadi itu sistem aliran rendah, berarti dia hanya pakai nasal kanul. Kemudian alirannya nanti diatur aliran rendah. Aliran rendah itu kurang dari 5 liter per menit. Ya. Kemudian aliran tinggi ya, aliran tinggi itu ya bisa lebih dari 5 liter ya. Bisa lebih dari 5 liter ya. Bisa 8 sampai 12 liter per menit. Aliran yang tinggi, tapi ini masih dalam keadaan tidak memakai yang Venturi tadi itu. Ya. Tidak memakai Venturi. Tapi kalau memakai Venturi itu nanti 12 liter per menit ya. Itu lebih tinggi lagi. Itu dosisnya. Ya. Cara mengaturnya nanti kita cek tabung oksigennya. Jadi untuk memberikan terapi oksigen kita perlu mengetahui alat yang digunakan. Ya, alat oksigen itu ada macam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ya, tabung besar. Ada yang sistem alirannya langsung nyolok di tembok itu. Sistem aliran sentral. Nyolok di sentralnya di pusat sana, tinggal nyolok aja. Itu. Kalau yang ada di sini adalah oksigen yang portable. Portable itu yang kecil. Ya, nah, alatnya ini terdiri dari tabung. Kemudian ini manometer ya, ini manometer. Manometer itu jarumnya ini untuk mengukur apa? Tekanan. Sama ini. Ini gabung sama ini. Ini manometernya, ini humidifier. Humidifier itu adalah kelembaban.
untuk mengukur kelembaban. Ya toh? Nah, nanti cara masangnya, nanti oksigen ini khusus yang ini ya. Kalau nggak kelihatan ya. Teman-teman ada yang sudah gabung belum nih? Jadi ini ya. Ini nanti cara masangnya, selang nanti dimasukkan di sini, gitu. Selang. Kemudian nanti dialirkan ke pasien. Kita harus mengetahui dulu apakah tabung ini berisi atau tidak. Ya. Caranya bagaimana? Dengan cara ini membuka ini dibuka. Atau kita lihat jarumnya, oh berarti ini masih ada ya. Ini jarum menunjukkan tekanan yang ada di sini. Ini menunjukkan 1500 ya. Nah, kemudian membuka oksigennya, kita tinggal buka aja di sini. Nah, ini artinya mengalir ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada bola kecil ini naik, berarti dia ada tekanan oksigen di sini. Gitu ya. Dengan cara memutar. Kemudian mengatur berapa tekanannya, ini dilihat di sini. Nah, ini satu. Nah, yang ini 5. Nah, ini saya harus menyetelin ya. Ini harus disetel dulu, dibuka dulu. Nah, dibuka, ini berarti sudah ada yang oksigennya. Kalau nggak ada nanti di 0 ini. Itu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini alatnya ya, alat ini khusus untuk oksigen tabung yang portable. Ya, itu. Itu namanya ada tabung, ada ini apa namanya, manometer untuk mengukur tekanan yang ada di tabung ini. Kemudian ini ada humidifier, kelembaban. Jadi ini airnya harus diisi ya. Cara mengisinya nanti dibuka di sini ya. Ini dibuka ya. Nah, ini nanti diisi sampai sini, batas sini, ya toh? Dengan air Aquades ya, yang ada kecil itu, diisikan sini. Terus nanti dipasang lagi. Jadi perhatikan air ini. Jadi kalau Anda mau memberikan oksigen, tolong perhatikan alat-alat seperti ini. Ya. Ini airnya ada enggak? Nah, sudah habis, tolong diisi. Jangan Anda langsung pasang aja. Kalau misalnya nggak ada ini, nanti oksigennya terasa kering, nggak lembab. Jadi ini harus ada air sebesar ini, batas ini. Itu ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita peragakan ya untuk memasang pada pasien. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya teorinya saya cukupkan sekian. Sekarang nanti kita akan praktek. Ya. Ini saya cut dulu ya.